Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar Haleluya. Saya percaya saya bersama dengan orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Masalah hidup yang kita hadapi hari-hari ini, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang selalu Amin. menyertai kita. Amin. Kuasa Tuhan terlebih besar. Amin. Dia Tuhan yang menolong, Amin. Dia Tuhan yang memulihkan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan Penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
pernah terlambat menolong kami Tuhan. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang tepat waktu memulihkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan bersama-sama. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Haleluya, haleluya, kami percaya Engkau Ya. Tuhan yang menyelamatkan kami. Amin. Engkau Tuhan yang sudah menebus kami. Amin. Bahkan Engkau Tuhan yang sudah menolong kami. Amin. Sebabnya Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami Ya. mau bersorak bagimu, kami Amin. mau bersukacita di dalam Engkau. Haleluya. Engkau Tuhan sukacita kami. Amin. Dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini saya bersama-sama dengan orang yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri di rumah Tuhan. Kita deklarasikan dulu iman kita di hadapan Tuhan. Katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab dialah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Katakan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan mari yang mengalami Tuhan katakan,
bersama saudaraku katakan, tak ku andalkan, sebab engkaulah satu-satunya sumber kekuatan. Namun yang pasti kan tetap selamanya, oh Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Katakan Allah sumber, yes, kuatku, amin. Hanya Engkau, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari sambil bertepuk tangan katakan, Allah sumber, yes, kuatku, amin. Allah sumber, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Bersama dengan keluarga saudara, Allah sumber, amin. Inilah iman kami Tuhan, kuatku dan bagianku samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuat, katakan samanya, samanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang memberi kita sukacita. Di tengah badai gelombang, sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Semangat takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Semangat takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
pada hari ini roh kami kembali dibangkitkan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami tidak dibiarkan sendiri. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Kami mau deklarasikan iman kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang lebih besar dari masalah dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari dengan iman percaya sama-sama katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Amin Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dengan iman percaya, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat GBD House of Prayer kembali katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Oh,
Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih. Kami hanya mau terus memandang kepada Engkau Amin. Tuhan. Hari ini ada karena anugerah-Mu bagi Amin. kami. Kami dapat melalui setiap musim dalam hidup kami. Amin. Kami tidak sendirian. Amin. Kami punya Tuhan yang besar bersama dengan Ya, kami. Yesus. Kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan membangkitkan iman kami Tuhan. Amin. Kami menjadi semakin semangat. Roh kami semakin menyala-nyala Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Ya, Yesus. Kami percaya firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu memberikan Haleluya. kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Apa kabar semua? Luar biasa. Puji Tuhan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Amin. Doa harapan saya semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu pada saat ini ya untuk disatukan di dalam ibadah walaupun secara online. Kita percaya hadirat Allah ada di mana saat ini kami sedang melayani terpisah secara ruangan. Tapi saya percaya di mana engkau saat ini berada, hadirat yang sama hadir di tengah-tengah saudara. Kita persiapkan diri kita dengan baik. Ya saudaraku, sungguh-sungguh saudaraku seperti kita beribadah ketika kita bisa ada di gereja. Saudara duduk dengan baik, siapkan catatan saudara A, B, C, Alkitab, ballpoint dan catatan ya. Supaya saudaraku diberkati oleh firman Allah. Mari kita baca terlebih dahulu dari Injil Matius. Mari semua bisa membuka Alkitab. Dari Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal 8 kita membaca mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan dan Bapak Ibu bisa mengikuti sama-sama pembacaan ayat ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Didikan Tuhan dalam ujian. Itu tema firman Allah kita minggu ini, yaitu didikan Tuhan dalam ujian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti semua ada maksud baik dari Tuhan. Jadi semua yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan pasti punya maksud baik dalam kehidupan kita. Saya selalu katakan, dalam kehidupan kita orang percaya, tidak ada yang kebetulan. Semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Hidup saudara dan saya itu ada di tangan Tuhan. Masa depan saudara dan saya itu ada di tangan Tuhan. Dulu Tuhan tolong saudara, hari ini Tuhan tolong saudara, hari depanmu pun ada di tangan Tuhan. Nah saudaraku, kita melihat satu peristiwa yang boleh menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita akan melihat di balik sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus bertolak bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudaraku, tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi badai. Ini yang membuat murid-murid menjadi ketakutan. Ini membuat murid-murid, saudaraku, bingung harus berbuat apa. Karena apa?
badai ini sudah melampaui kekuatan mereka. Mungkin tadi awalnya bagaimana mereka menjaga supaya mereka tidak jatuh, roboh, atau bagaimana supaya perahu yang mereka naiki tidak tenggelam. Mungkin mereka harus menjaga keseimbangan. Yang satu lari ke sebelah kanan, yang satu lari ke sebelah kiri. Mereka mencari pegangan bagaimana caranya supaya perahu ini tetap seimbang karena sedang diombang-ambingkan oleh gelombang. Mereka berusaha mencari pertolongan. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya perahu ini tidak terbalik. Nah, kita mengatakan perahu itu ditimbus oleh gelombang. Saudara, badai berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Badai yang saat itu sedang menghadang. Badai yang saat itu sedang menghantam perahu kehidupan. Gambarannya sama dengan apa yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Saudara, di ayat yang ke-24 dikatakan sekonyong-konyong. Badai itu datang tiba-tiba. Ada kalanya Bapak Ibu kasih Tuhan, masalah itu datang tiba-tiba. Masalah itu kalau datang dia tidak pernah memberitahu. Masalah itu juga enggak perlu diundang. Nah saudaraku, itulah gambaran perjalanan hidup kita. Saudaraku, perahu kehidupan kita atau kapal kehidupan kita. Ada kalanya tiba-tiba dihantam oleh masalah. Sedang dihantam oleh badai persoalan kehidupan. Dan itu bisa datang tiba-tiba. Dan itu membuat kadang-kadang kita bisa kehilangan keseimbangan. Kita bingung harus berbuat apa. Kita nggak tahu bagaimana caranya mengatasi hal ini. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid saat itu. Saudara, mungkin kisah ini nggak asing buat saudara semua. Kisah ini sering didengar, bahkan saya juga masih ingat ketika saya masih sekolah minggu. Berapa kali saya mendengarkan cerita dari kisah ini, firman Allah dari kisah ini. Saya percaya saudaraku, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Dan segala sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, selalu ada berkat yang baru yang akan kita dapatkan. Pagi ini kita akan mendapatkan pelajaran yang indah dari peristiwa yang terjadi. Suatu kisah ini, peristiwa ini menyimpan kebenaran rohani yang dalam sekali. Menyimpan sebuah pelajaran yang sangat baik sekali buat kehidupan kita. Karena ini adalah gambaran kehidupan ini. Perahu kehidupan ini yang tiba-tiba bisa datang persoalan seperti yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dunia sedang dihantam badai yang begitu besar dan gak tahu gimana, kapan selesainya, kapan akan berakhir. Namun kita tetap percaya segala sesuatu yang terjadi semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan pasti punya maksud baik. Nah, kita akan belajar beberapa hal dari kisah ini, saudara, dari peristiwa yang pernah terjadi ini. Pelajaran apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Dari peristiwa ini kita akan melihat ada didikan Tuhan dalam ujian. Yang pertama, saudara, dari peristiwa ini kalau saya bacakan kembali ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Saudara, ayat ini mengatakan Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Perhatikan ini, murid-murid mengikuti dia. Kita semua yang mendengar firman Allah ini, engkau adalah pengikut-pengikut Kristus. Amin, saudara. Artinya kita mengikut Yesus, kita pengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus. Tapi saudara kasih Tuhan, di saat mereka menyeberang, ketika mereka mulai naik di atas perahu dan mereka mulai mendayung. Dan perahu itu mulai berjalan. Saudara, murid-murid saat itu tentunya mengharapkan sebuah perjalanan yang menyenangkan.
Mereka berpikir sebuah perjalanan yang amat menyenangkan karena apa? Mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus. Mereka sedang mengikuti Yesus. Namun, di tengah-tengah perjalanan mereka, saya percaya saudaraku, tidak terbersit sedikit pun. Di dalam benak pikiran para murid-murid akan terjadi sesuatu di tengah-tengah perjalanan mereka. Mereka berpikir akan aman. Mereka berpikir tidak akan ada masalah. Tetapi ternyata ketika mereka sampai di tengah-tengah danau itu, tiba-tiba terjadi badai yang besar. Terjadi gelombang yang besar. Dan itu membuat perahu mereka hampir tenggelam, kemasukan air. Saudara, mereka tidak menduga sebelumnya. Mereka tidak mengerti sebelumnya. Mereka tidak berpikir bahwa perjalanan mereka akan menghadapi badai yang mengamuk demikian rupa. Seringkali ini menjadi konsep dan pemikiran yang kurang tepat dalam pemikiran banyak anak-anak Tuhan. Oh, kalau ikut Yesus jalannya mulus. Kalau ikut Yesus tidak ada masalah. Saudara, dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah Tuhan janjikan kalau engkau ikut aku hidupmu gak ada masalah. Enggak. Tapi janji Tuhan, Dia akan selalu menyertai kita. Saudara, ini yang pertama, pelajaran yang pertama yang kita dapatkan. Musim bisa berubah, tetapi Yesus tidak pernah berubah. Ini pelajaran yang pertama, ketika sesuatu yang terjadi, Tuhan sedang mendidik kita di dalam ujian. Bahwa musim hidup kita bisa berubah, keadaan bisa berubah. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saat ini musim apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Keadaan seperti apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Lautan yang teduh? Atau engkau sedang menghadapi badai di dalam hidup? Dunia sedang menghadapi badai. 200 lebih negara sedang menghadapi tantangan yang besar. Badai, pandemi, virus corona. Saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi? Berapa banyak kau yang yakin? Sepertinya baru sebulan yang lalu. Di bulan Februari, awal Maret masih tenang-tenang saja. Tapi tiba-tiba itu datang dan mengubah segala sesuatu. Semuanya jadi berubah. Percayalah, musim boleh berubah. Tetapi Yesus tidak pernah berubah. Amin, saudara. Yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Saatnya apa yang sedang kau hadapi. Yakin dan percaya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Pelajaran yang kedua. Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui peristiwa ini. Ayat yang ke-24 katakan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Saudara, ayat 24. Sekonyong-konyong tiba-tiba badai itu datang dan dikatakan Yesus tidur. Artinya Yesus ada dalam perahu bersama murid-murid. Yesus sedang tidur. Saudara, apa yang sedang terjadi pada murid-murid saat itu? Apa reaksi dari murid-murid saat itu? Saudara, sangat manusiawi sekali ya saudara. Ketika sesuatu terjadi itu reaksi kita, lu gimana ini? Lu seperti apa? Mungkin gambarannya saat itu seperti Petrus CS. Petrus dan kawan-kawan, lu bagaimana? Sekalipun mereka itu sudah biasa dengan Danau Galilea karena mereka adalah nelayan-nelayan. Tetapi saudaraku, saat itu badai ini melebihi dari kemampuan mereka. Melebihi dari apa yang pernah mereka hadapi. Artinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudaraku, di saat seperti itu, saudara, mereka lupa kalau ada Yesus yang menyertai mereka. Murid-murid lupa
Bahwa ada Yesus dekat dengan mereka. Mereka lupa bahwa Yesus yang telah memerintahkan ikan-ikan besar di tempat yang sama, di danau yang sama, Galilea. Mereka lupa kalau Yesus pernah memerintahkan ikan-ikan besar memenuhi jala mereka dan jala itu hampir koyak. Mereka lupa. Mereka lupa kalau Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Mereka lupa kalau Yesus telah menyembuhkan orang yang lumpuh. Mereka lupa kalau Yesus telah membangkitkan pemuda di Nain. Mereka lupa kalau Yesus berkata kepada perwira di Kapernaum, dan hamba dari perwira itu sembuh. Mereka lupa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali yang terjadi dalam hidup kita, ketika badai itu tiba-tiba datang, kita lupa. Engkau punya Allah Immanuel. Engkau punya Allah yang setia. Engkau punya Allah yang ada dekat dengan saudara. Engkau punya Yesus yang ada bersama-sama dengan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat. Dia ada bersama kita, tapi seringkali kita lupa. Kita nggak ingat ketika masalah itu datang. Itu reaksi murid-murid. Dan ketika mereka sadar Yesus dibangunkan. Yesus bangun. Bapak Ibu kasih Tuhan, murid-murid nggak nyangka perahu mereka akan menghadapi badai. Namun ketika badai datang dan mereka sadar lalu membangunkan Yesus, maka selamatlah perjalanan mereka. Saudara, mengapa mereka akhirnya selamat perjalanan mereka? Ini pelajaran yang kedua. Allah mau mendidik kita dalam ujian. Tetaplah hidup di zona yang khusus. Apa itu zona khususnya? Hiduplah mengandalkan Tuhan. Kalau Yesus bersertamu, maka kemenangan pasti terjadi. Kalau Yesus besertamu, maka badai kehidupan yang sedang terjadi akan diubah oleh Tuhan Yesus. Pastikan hidup saudara ada di zona khusus. 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Artinya dia melihat semua manusia. Tetapi Tuhan memberikan perhatian khusus kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan mencurahkan kekuatannya, Tuhan memberikan kekuatannya. Pastikan hidupmu ada di zona khusus, yaitu zona engkau tetap setia, dekat dan percaya kepada Yesus. Yesus tidur. Mereka lupa. Mereka gak ingat. Yesus yang membangkitkan orang mati. Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Mungkin itu juga keadaanmu saat ini. Kau sedang takut, gelisah, khawatir. Engkau lupa. Kalau engkau punya Allah Immanuel. Allah yang menyertai saudara dan saya. Ini zona khusus. Kalau Yesus ada bersama-sama kita. Kalau Yesus ada di dalam bahtera kehidupanmu, ada dalam bahtera rumah tangga saudara, ada dalam bahtera usaha pekerjaan saudara, percayalah sekalipun badai itu terjadi, Tuhan sanggup mengubah menjadi teduh. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Allahku hebat, Allahku dahsyat dan luar biasa. Saya bacakan satu ayat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia menyertai dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Yang ketiga, pelajaran apa yang kita dapatkan dari peristiwa ini? Yang ketiga adalah berada di zona lebih. Saudara, tidak ada seorang pun yang senang ketika hidupnya sedang menghadapi badai.
Nggak ada orang, aku berdoa kepada Tuhan supaya badai itu datang. Nggak ada saudara. Siapapun juga, nggak ada orang yang senang, sukacita menghadapi badai. Nggak ada. Tetapi saudara, kita lihat di sini. Saya juga heran, kenapa ya kok Yesus tidur gitu loh saudara. Kenapa sih kok tercatat di situ Yesus itu tidur? Maksud saya gak kerosok diombang-ambingkan itu. Kenapa kok Yesus tidur? Saudara ini loh. Apapun yang Tuhan kerjakan itu pasti ada maksud baik. Apa yang kita dapatkan dari hal ini? Saudara, inilah yang sesungguhnya mau Yesus sampaikan kepada kita. Inilah yang sesungguhnya mau Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Yesus loh kok bisa tidur ketika badai itu datang. Apakah tidak terasa? Terasa saudara. Apa terus? Apa? Maksud Tuhan apa? Saudara, anak Tuhan harus berada dalam zona yang lebih di tengah-tengah badai kehidupan. Apa itu zona yang lebih? Saudara, gambaran Yesus tidur. Yesus sedang tidur itu berarti di tengah badai itu dia, apa yang dia alami di hatinya? Dia lebih tenang. Yesus tetap tenang. Ini yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Ini yang ingin Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam ujian Tuhan didik kita. Supaya kita tetap berada di zona lebih. Engkau lebih tenang. Apa yang kau dapatkan? Coba baca. Yesaya 39 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 39 ayat yang ke-15. Yesaya 39 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat saudara. Saudara, kelihatannya saya salah. Maksud saya ayat yang ke-30, saudaraku ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ini dalam tinggal tenang dan percaya. Katakan sama-sama. Terletak kekuatanmu. Saudara, ketika badai kehidupan sedang terjadi, Tuhan mau kita berada di zona lebih. Saudara harus lebih tenang. Petrus katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya bisa berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Di dalam doa, dalam otoritas Allah, pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan mau kita lebih tenang supaya apa? Kuat. Berdoa, berharap bersandar supaya kita kuat. Kalau kita bingung, kita meronta-ronta. Gak ada kekuatan. Tetaplah berada di zona lebih. Lebih tenang. Karena kau percaya, Yesus adalah kekuatan kita. Lebih dalam hal apa lagi? Zona lebih apa? Lebih sabar. Dalam menghadapi sabar ini, Tuhan mau kita lebih sabar. Kenapa kita harus lebih sabar? Amsal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Kita baca. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi, lebih. Jadi orang yang sabar itu, firman Allah katakan, dia punya kelebihan. Lebihnya terhadap apa saudara? Lebih daripada seorang pahlawan. Saudaraku, pahlawan aja sudah bangga. Pahlawan itu dielulukan. Pahlawan itu dibanggakan. Karena dia sudah menang dalam peperangan. Saudara, orang yang sabar, engkau melebihi seorang pahlawan. Kalau engkau lebih sabar, engkau orang-orang yang dibanggakan Tuhan.
Ayo katakan kepada kanan kiri saudara yang di rumah, katakan suami, istri, katakan anak-anak kepada papa mama. Mama, papa, kita harus lebih sabar. Kita adalah kebanggaan Tuhan. Haleluya saudara. Sabar dalam segala sesuatu, sabar dalam tekanan. Aduh, harus sabar tinggal di rumah. Memang rasanya apa? Bosan. Sabar. Harus sabar saudara. Karena orang sabar itu kebanggaan Tuhan. Yang ketiga, zona lebih apalagi? Roma 4 ayat yang ke-20. Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Roma 4 ayat yang ke-20 saya bacakan. Tetapi terhadap janji Allah, ia yang dimaksud adalah Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, lebih percaya ketika Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Mana mungkin janji itu bisa digenapi. Abraham menguatkan percayanya, dia menguatkan imannya, dia lebih percaya. Itu yang membuat dia terima janji Allah. Itu yang membuat dia terima mujizat. Saya berdoa, di mana kau berada, kalau kau mau lebih percaya di tengah badai kehidupan, pertolongan itu pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Kemenangan itu pasti terjadi dalam kehidupan orang yang mau tetap ada di zona lebih. Jadi Tuhan didik kita ketika badai ini terjadi. Tuhan mau ajar kita seperti Yesus. Seperti Dia. Mau lebih tenang. Karena ketika kita lebih tenang, ada kekuatan Allah bekerja atas kita. Tuhan mau kita mau lebih sabar. Sabar menanti, sabar. Ayo sabar, kita berjuang bersama-sama. Dukung apa yang dilakukan pemerintah. Kita berperang bersama-sama. Tentunya ada kuasa doa dalam kehidupan orang percaya. Yang akan mengubah segala sesuatu. Sabar menanti waktunya Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan jangan lupa, lebih percaya. Jangan goyah iman saudara. Dan pelajaran yang terakhir, apa yang Tuhan ingin ajarkan kita dari peristiwa ini. Coba kita kembali ke Matius tadi pasal 8, kita baca sekarang ayat yang ke-26. Matius 8 ayat 26, saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin, danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Pelajaran yang keempat, fakta bahwa Tuhan Maha Besar. Dari peristiwa ini, pelajaran yang keempat, fakta bahwa Tuhan Yesus Dia Allah yang Maha Besar dan sanggup mengubahkan. Badai yang bergelora diubah menjadi teduh. Gelora dalam hidup saudara, badai yang sedang terjadi dalam hidupmu, Tuhan sanggup mengubah menjadi teduh. Saudara, di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud baik Tuhan atas hidup saudara dan saya. Didikan Tuhan dalam ujian itu pasti mendatangkan kebaikan. Sebesar apapun badai yang terjadi, semua tunduk dalam kuasanya. Badai dan danau taat kepadanya. Ini bukti bahwa Tuhan Maha Besar. Ia lebih besar dari segala sesuatu. Percayalah, badai ini pasti akan berlalu. Karena engkau berjalan bersama Yesus. Musim boleh berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Tetaplah ada di zona khusus dalam penyertaan Tuhan. Teman-teman pemain musik bisa maju ke depan. Dan tetaplah berada di zona lebih. Lebih tenang, lebih sabar, lebih percaya.
Jangan ragu dan bimbang. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Aku ada saat ini. Fakta, Tuhan Maha Besar. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Sembahlah Dia. Tangkap baik-baik pesan firman Allah. Tidak ada yang kebetulan, saudara yang mendengar firman Allah. Saudara yang mengikuti ibadah ini. Tuhan tahu. Tuhan ngerti setiap keadaan saudara. Tuhan mengerti apa yang sedang kau perlukan. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Mungkin keadaanmu saat ini berubah. Situasi yang sedang kau hadapi berubah. Tapi percayalah, Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Kuasanya, kasihnya tetap sama. Berserah dan percaya kepada Tuhan. Yesus. Tuhanku baik, Allahku baik. Berserah dan percaya saudara. Haleluya. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Yesus. Yesus ada bersama. Yesus menyertai saudara. Yesus, Kau Allah yang setia. Tak pernah berubah Tuhan Kau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ayo sembah. Ambil sikap menyembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Oh, jemaat Tuhan atas kita. Oh, haleluya. Sembah Tuhan yang Maha Besar. Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu. Yes, Lord. Aku percaya Yesus. Yesus aku percaya. Ayo doa sungguh-sungguh saudara. Doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Imani. Ku lewati semua. Ya, aku percaya. Perkenanmu ya. Haleluya Yesus. Segala Bapa. Teguhkan hati. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Beri pertolongan. Tuhan punya anugerah yang besar buat hidup kita.
Sungguh-sungguh naikkan pujian. Oh iya, Dia yang menyertai saudara. Dia Allah yang setia. Engkau masih melewati, melihat kemenangan. Semua pada kehidupan akan diubah menjadi teduh, menjadi tenang. Yesus bertindak membuat teduh, membuat aman, membuat tenang. Amin, Yesus. Besar berlimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan dan Raja, Tuhan ajaib, Tuhan hebat, Tuhan sanggup membebaskan dan dahsyat dan ajaib, hebat dan tidak pernah berubah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Di saat kami tidak berdaya dan tak sanggup lagi, kuasa-Mu yang sempurna bekerja atas kami. Amin. Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Engkau Yesus, Allah yang hidup. Amin. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala sesuatu Terima kasih. yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Amin. Sekalipun badai, persoalan, ujian terjadi, Yesus. kami bersyukur Ya Tuhan. ada didikan Tuhan yang baik buat kami. Amin. Untuk kami belajar, percaya dan berserah sepenuh kepada Amin. Tuhan. Amin. Musim hidup ini bisa berubah, Ya Tuhan. tapi Engkau Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Cinta kasih-Mu tetap sama. Amin. Kami mau senantiasa berada di zona khusus Tuhan. Kami punya Immanuel yang ada dalam hidup kami. Amin. Engkau setia dan tetap menyertai kami. Amin. Dalam keadaan apapun, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Dan kami mau tetap berada di zona lebih Tuhan. Mau lebih percaya, lebih tenang dan lebih sabar lagi. Amin. Kami akan melihat keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya, tidak ragu. Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar. Amin. Engkau Tuhan sanggup Amin. mengubah segala sesuatu. Amin. Terima kasih Yesus. Firman Allah sudah kami dengar dan kami simpan dalam hati kami. Haleluya. Dan kami melakukan dan kami alami kuasa firman Tuhan. Amin. Semua yang mendengar diberkati Tuhan. Amin. Dijamah, dilawat, diurapi Tuhan. Amin. Dan Amin. alami pertolongan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkatilah saudara yang melakukan firman Allah. Percaya, tetap sabar dan tetap tenang. Ya, sekalipun hal ini kita masih menunggu, ya, tapi kita tetap percaya. Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya, ya. Tidak keluar rumah kecuali urgent, penting sekali. Dan tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan rajin cuci tangan, saudara.
Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan yang terlebih penting lagi, jaga hati dan selalu berdoa Amin. sampai segala sesuatu terjadi. Mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita sekali lagi saya undang, kita pakai berdiri, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau Memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan baik, Tuhan memberkati kami. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan berkata dan menjawab aku. Haleluya, haleluya. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Dan tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah berubah. Amin. Dia menyertai, Amin. Dia yang memimpin, dan Dia pasti memberikan kemenangan. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani diberkati Tuhan. Semua jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga memberkati mereka semua. Amin. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan. Semua dilawat dan diberkati Amin. Tuhan. Amin. Sepanjang sepekan yang akan mereka jalani dalam segala aktivitas, Tuhan pun menyertai dan memberkati. Amin. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan. Lalukan setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Berikan hikmat kepada presiden, wakil presiden, sampai jajaran. Sampai jajaran di tingkat daerah Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka semua. Amin. Berikan mereka hikmat Amin. dan jalan keluar buat bangsa kami. Tenaga medis yang berada di garis depan. Yesus. Tuhan tolong mereka semua. Amin. Lindungi dan berkati mereka. Amin. Berikan mereka ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan para pasien yang sedang dirawat, Tuhan pun jamah sembuhkan mereka. Amin. Tuhan hentikan pandemi virus corona. Kami yakin Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Amin. Engkau mampu melakukannya dan Engkau mau Tuhan. Kami mohon belas kasihan. Dosa dan salah, kelemahan Tuhan kiranya ampuni. Amin. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Jombang Tuhan. Amin. Berkati Amin. gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Kami percaya kami akan melihat pemulihan yang Tuhan nyatakan. Kami akan akhiri ibadah ini dan kami akan berpisah. Siaran ini akan berhenti. Tapi kasih Allah tetap bekerja atas Amin. kami. Dan hamba mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan yang ada. Mari mengangkat kedua tangan dengan iman. Apa yang kau imani itu terjadi dalam hidupmu. Di setiap langkah hidupmu selalu disertai Tuhan. Dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kasih Tuhan. Berkatilah engkau kiranya. Dengan berkat kasih sayang Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBD House of Prayer Jombang. Khusus bagi Jemaat GBD House of Prayer, sebentar kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya kita lakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara
ke dalam amplop masing-masing atau saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 11350477777. Sekali lagi Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 11350477777. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang taat dan setia dan kita akan menerima berkat secara utuh dalam setiap pertemuan ibadah kita. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, ada berita sukacita bagi Departemen anak-anak sekolah minggu akan menikmati ibadah raya anak secara live di YouTube. Saudara bisa membantu anak-anak saudara untuk membuka channel YouTube atas nama GBD House of Prayer. Mulai minggu besok kita akan menikmati ibadah raya anak di YouTube. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, komen channel YouTube GBD House of Prayer Jombang. Tuhan Yesus memberkati. Now it's a great revival.